Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi biar semangat tidak ngantuk nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ramlianto yang sudah membuka acara ini, dan yang saya hormati kedua narasumber kita. Ini kalau kurikulum CV-nya Pak Abdullah Mudi, narasumber kedua. Narasumber yang pertama Pak Agus Cahyono, sebagaimana disampaikan tadi, beliaunya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan juga Pak Abdullah Mudi, beliaunya juga Dapil dari wilayah Kap Kota Madiun dan Nganjuk. Yang dalam hal ini dalam rangka Festival ASN Belajar dengan tema Biraik wujudkan ASN dengan perform menyala, luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua ASN wajib mengembangkan kompetensinya masing-masing untuk menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah hadir di hadapan kita yang akan menyampaikan materi, tentu Bapak Ibu tolong materi ini nanti ini sangat penting sekali dari mitra kerja kita, Komisi A, mitra kerja Bakoril Madiun. Ini perlu kami sapa semuanya, ini ASN. Nanti silahkan mengacungkan tangan ya. Dari Bakoril Madiun, ASN dari UPT Provinsi Jawa Timur yang ada di Kap Kota Sebakoril Madiun. Ini paling ya ini perwakilan ya yang dikirim, yang diminta memang masing-masing UPT satu orang. Dan yang saya hormati ASN dari Kap Kota Sebakoril Madiun. Terima kasih semuanya. Akan disampaikan materi oleh narasumber yang pertama dengan judul menumbuh kembangkan semangat nasionalisme ASN, Fondasi Pengabdian untuk Negeri. Kita berikan aplaus dulu kepada pemateri pertama. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Ini saya diingatkan tadi oleh panitia bahwa masing-masing narasumber untuk menyampaikan materi dengan durasi kurang lebih 40 menit. Pemateri pertama, selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri kedua, nanti dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Kepadanya waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan rekan saya Gus Mufti, rekan di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Moderator kita dari Bakorwil Madiun, Pak Samsul, ya PLT Sekretaris Bakorwil, Bapak Ibu dari BPSDM yang masih membersamai kita, Bapak Ibu peserta Festival ASN Belajar yang saya hormati, saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita mengawali agenda selama 3 hari, Bapak Ibu ya. Saya tadi tanya ke Pak Ramli, ini hari keberapa Pak? Oh baru pembukaan, oh berarti kita kondisinya fresh ya. Kalau hari kedua itu biasanya kita sudah
ya agak malas-malas, hari ketiga pikirannya wis balik mulai nang omah. Nah, itu. Nah, semoga kesempatan kita bertemu pada siang hari ini membawa banyak manfaat. Tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Seiring juga hari ini adalah hari santri ya. Kalau tahu Pak Ramli tadi sarungan, saya akan sarungan dan kopiana gitu. Saya dulu 4 tahun ngelesot di pesantren ya, pesantren modern Jogja sana, pondok pesantren alumni Gontor ya. Jadi akrab dengan hari santri. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini harus bicara 40 menit itu biasanya bikin jenuh Pak. Saya 40, Gus Muti 40. Ini dari dari perwakilan pengajar ada, dari Bapak Ibu guru? Enggak ada? SMA SMK ada? Oh ya, ngajar 40 menit, ngomong 40 menit itu sudah lumayan ya. Saya itu dulu sebelum terjun jadi politisi, saya juga ngajar Bu. Pernah ngajar SMP, pernah ngajar SMK. Nah, jadi ternyata ngajar itu juga butuh energi. Kalau ngajar kok enggak sarapan, wah itu juga repot ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit perkenalan agak ini ya, kan politisi itu harus banyak memperkenalkan diri Pak Samsul gitu ya. Ya harus ya. Oke, nama saya Gus Cahyono, istri saya 1 Bapak Ibu ya, anak saya 5 ya. Saya itu termasuk 5 anak itu dari istri pertama semuanya ya. Saya termasuk suami yang suami yang bukan takut istri ya, suami yang setia dengan 1 istri. Anak saya 5, menantu saya 2, jadi saya termasuk orang yang bermutu Bapak Ibu. Orang bermutu itu orang yang sudah punya putu. Nah, cucu saya 2 dari anak pertama dan anak kedua. Ya, isuk kita 6 Bu ya, kok isuk 6 kok isdi putu gitu. Ya. Anak saya 1, 2, 3, 4 itu laki semua, cowok semua. Yang kelima itu cewek. Jadi ngenteni anak wedok itu lahir nomor 5. Jadi kata orang Jawa, nek orang di anak wedok seorang nek sing ngopeni nek tua gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya anak cewek, kejarlah sampai punya anak cewek. Kalau anaknya cewek-cewek, kejarlah sampai punya anak cowok, karena anak cowok itu yang mikul dhuwur mendem jeruk. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Trenggalek. Tadi ada yang rawuh dari peserta di Trenggalek, nggih. Ya, mungkin saya tinggal di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan. Sebelah utaranya SMA Negeri 1 Durenan. Nanti silahkan kalau mau bersilaturahmi. Saya mitra panjenengan semua Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramli juga, kita di Komisi A itu berjuang untuk anggaran-anggaran terkait dengan peningkatan ASN, tapi untuk kegiatan tahun 2026 kita masih berjuang Bu ya, karena kita kena kebijakan penurunan transfer keuangan daerah TKD ya, kebijakan dari Pak Purbaya. Waktu Bu Sri Mulyani itu diganti, kita mikir, Bu Sri Mulyani diganti, angin segar ini Gus yo. Tiba-tiba ganti Pak Purbaya, kita tambah pusing. Ya, kita dipusingkan oleh Bu Sri Mulyani, kemudian ketika diganti Pak Purbaya ternyata ya karena politik keuangan pusat itu beda dengan keuangan di daerah. Tapi bagaimanapun juga kita di Komisi A tetap bermitra dengan BPSDM. Kita ini masih masa-masa pembahasan Bapak Ibu sekalian, masih masa-masa pembahasan RAPBD tahun 2026. Kalau tradisi Jawa Timur nanti akan disahkan di tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu sedikit perkenalan. Oh ya, saya dulu sebelum di provinsi saya periode pertama Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya 3 periode di Kabupaten Trenggalek. Saya berkarir
di politik sejak usia 30 tahun jadi anggota dewan di Kabupaten Trenggalek. Ya lumayan ya. Wis padha karo ASN berarti ya. Ada teman saya itu yang kelas 5, kelas 6. Maksudnya 6 periode di DPRD. Rencana berapa periode, Gus? Nyusul gitu. Oh gitu ya. Iya. Ini saya di periode ini di Jawa Timur. Enak enggak jadi anggota dewan? Enak enggak, Pak? Enak mboten jadi anggota dewan? Ya. Ya enak, kita syukuri budal sing abot. Berangkatnya itu yang berat. Ya, Gus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu tema ya, menumbuh kembangkan semangat nasionalisme. Dulu itu pernah ada satu tema-tema membenturkan antara nasionalisme dan agama. Jadi orang ketika berbicara nasionalisme itu seolah-olah dia sudah meninggalkan agama. Kan ada tren beberapa waktu yang dulu itu. Jadi kayak agama itu anti nasionalisme. Padahal dalam satu kaidah semakin tinggi level keagamaan seseorang, agama manapun ya, agama apapun, itu akan semakin tinggi juga level nasionalismenya. Kalau di dalam Islam ya ini Gus Muti ini ya, ada satu kaidah bahwa salah satu daripada syarat keimanan itu ketika dia sudah mencintai bangsa dan negaranya. Hubbul waton minal iman. Ampun di blesetnya Pak nggih. Nggih, kadang-kadang nek nang pondok di blesetnya Gus. Piye Gus? Piye Gus? Hubbul wadon minal iman. Ampun di blesetnya nggih. Pak Samsul. Jadi mencintai negara itu bagian daripada keimanan. Jadi seseorang itu keimanannya tidak sempurna sebelum dia juga mencintai bangsa dan negaranya. Termasuk beberapa dekade terakhir ketika muncul paham-paham radikal, banyak kegiatan-kegiatan yang membangun persaudaraan dalam agama. Kalau di Islam ada ukhuwah Islamiyah sampai kajian tentang ukhuwah watoniyah. Bagaimana kita ini bersaudara diikat dengan nilai-nilai kebangsaan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apalagi sekarang konteksnya kita adalah ASN ya, aparatur sipil negara yang punya ikatan kuat dengan negara kita ini, sehingga khususnya ASN ya termasuk kita, karena kita ini kan digaji oleh rakyat lewat APBN, lewat APBD, sehingga kita punya tugas utama untuk sebagai tokoh-tokoh yang menjadi role model ya, menjadi rujukan orang-orang yang punya kekuatan nasionalisme pada diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, oke. Nah, nanti panitia bisa di-share materinya ya untuk laporan. Biasanya nek materi di-share itu nanti dibaca di rumah, enggak pernah dibaca Bapak Ibu nggih. Gitu. Enggak pernah dibaca. Ya. Ini latar belakang kita Bapak Ibu sekalian, materi kita bahwa nasionalisme ASN menjadi pondasi utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi semua warga negara itu sebenarnya punya kewajiban bahwa mereka semualah menjadi pondasi nasionalisme. Tetapi pondasi utamanya itu adalah ASN, aparatur sipil negara. Jadi kalau kita membangun rumah nasionalisme, maka pilar-pilar pondasi pilarnya itu ada di ASN. Kemudian untuk melawan arus globalisasi ya dan modernisasi, menuntut ASN tetap berkarakter kebangsaan. Jadi dunia global ini dari waktu ke waktu didukung dengan kemajuan teknologi luar biasa, semuanya masuk, sulit kita filter tradisi, budaya, gaya hidup dan sebagainya, maka kita sebagai ASN harus tetap menjaga karakter itu. Kemudian ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam melayani bangsa. Secara moral mungkin kita semua ya, ASN non-ASN semua punya tanggung jawab moral. Tapi kalau ASN itu punya tanggung jawab profesional. Karena sebagai seorang yang memiliki profesi apalagi di bingkai dalam aparatur sipil negara, ini menjadi kekuatan utama untuk bertanggung jawab menjaga menjaga untuk bagaimana nasionalisme itu tetap tumbuh di
kita di semua anak bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, makna nasionalisme bagi ASN. Nah, ini yang materi yang kita siapkan nanti bisa menjadi diskusi kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa wujud kecintaan dan loyalitas kepada negara dan Pancasila. Nah, kalau tadi sedikit disinggung oleh Pak Ramli, ada survei kemudian ada kalangan ASN yang ditemukan 30% menginginkan merubah Pancasila ya. Sebetulnya dalam kajian-kajian keagamaan, kajian keislaman itu sudah tidak ada permasalahan Islam dan Pancasila. Bahkan dalam sejarah Pancasila itu Pancasila juga disusun oleh para kalangan ulama. Bahkan mayoritas dari para tokoh-tokoh agama yang mencetuskan Pancasila itu. Sebenarnya kalau kita sebagai anak bangsa, apalagi sebagai ASN, kemudian kita belajar mendalami bagaimana proses Pancasila itu ada, itu tidak lepas dari sumbangsih pemikiran dari para tokoh-tokoh agama. Sehingga tadi di pembukaan saya sampaikan, kalau masih ada membenturkan antara agama dengan nasionalisme, agama dengan Pancasila, itu sebenarnya ini aja, kurang belajar, kurang mendalami bagaimana sejarah Pancasila itu sendiri. Semangat untuk berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Kemudian yang ketiga, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang dengan keterbukaan teknologi sekarang ini, kita merasakan perjalanan bangsa kita ini juga ada beberapa catatan. Memang ada satu sisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian munculnya beberapa tokoh-tokoh negarawan yang kemudian mencoba untuk memperbaiki, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Maka kita pun mungkin level ASN kita di level bawah, bukan di ranah kebijakan, bagaimanapun juga kita harus tetap memiliki kontribusi yang positif Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ASN bawahan itu kan isinya siap Pak ya, siap Bapak ya, siap laksanakan, nah gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu yang memang itu hal yang tidak baik, saya pikir kita juga bertanggung jawab ya, walaupun kita tidak berada dalam level kebijakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ASN sebagai perekat persatuan bangsa. ASN berasal dari beragam suku, agama, dan daerah. Kemudian ASN berperan menjaga netralitas dan harmoni sosial. ASN menjadi teladan dalam memperkuat nilai kebinekaan. Bapak Ibu sekalian, ASN itu apapun sukunya, itu kan aturannya sama, gitu. Apapun agamanya sama. Kalau gaji gimana Pak? Gaji ASN suku Jawa sama suku Madura sama? Enggak beda Pak ya? Oh ya. Nah, jadi maka ini layak menjadi satu perekat ya. Apapun sukunya aturannya sama. Ya. Kalau kenaikan pangkat Pak, ASN Madura lebih cepat daripada ASN Jawa atau gimana? Oh sama ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau Papua beda mungkin ya, karena termasuk provinsi khusus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, inilah poin kita sebagai ASN. Kalau saya sebagai seorang politisi juga tidak jauh-jauh, karena ini Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu posisinya sangat berbeda dengan DPR RI. Nah, ini kesempatan Gus ya, kesempatan untuk kita sosialisasi apa setengah curhat itu. Ya. Habiskan Pak. 40 menit Gus. Ya. Bapak Ibu sekalian, posisi DPR sama pemerintah pusat dan antara DPRD dan pemerintah provinsi, kalau kabupaten dengan Pemda itu sangat beda Bapak Ibu sekalian. Posisi kita itu sebagai mitra. Jadi kita di DPRD sama Pemprov Jatim sama jenengan semua, itu posisinya mitra. Ya, posisinya mitra. Beda dengan DPR dan pemerintah pusat. Ya. Kalau DPR itu kan pejabat negara,
kita pejabat negara tidak, pejabat daerah juga tidak. Oke, serba tidak kita itu. Kita mitra gubernur, fasilitasnya ya ora kaya gubernur lah gitu ya. Tunjangannya juga tidak sama. Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, oh DPR provinsiku karo pusat ayo hampir sama. Bapak Ibu sekalian, hak keuangan DPR RI sama DPRD provinsi, nek Gus Mudi bilang itu bainas sama iwas sumur. Orang bainas sama iwal kurang jeru kurang adoh ya. Bainas sama iwas sumuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya tadi juga disinggung oleh Pak Ramli. Jadi kita ini bermitra di komisi dengan BPSDM dan termasuk karena kita berada di Komisi Hukum dan Pemerintahan, ya banyak bersinggungan dengan SDM ASN. Posisi kita begitu. Jadi kita ini mitra. Tidak bisa kita istilahnya memposisikan diri atasan bawah, enggak bisa ya. Kita bermitra bekerja sama. Prestasi ASN, prestasi Pemprov itulah juga prestasi DPRD. Ketika Pemprov ini prestasinya buruk, kita sendiri juga mendapatkan poinnya, karena itu bagian daripada mitra. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lanjut ya. Ini poin berikutnya. Tantangan ASN masa kini. Napa Bapak Ibu tantangan ASN masa kini? Mungkin sebelum saya bacakan ada yang mau bersuara. Apa tantangan ASN masa kini? Ya. Pertama, menjaga netralitas di tengah dinamika politik. Ya. Bapak Ibu ketika musim kampanye sok dilibatkan di pesta kampanye napa mboten Bapak Ibu? Tidak boleh Bapak Ibu ya. PNS ya, ASN itu tidak boleh jadi pengurus partai. Kalau ngurusi, piye Gus? Enggak loh. Kalau jadi pengurus kan enggak boleh. Kalau ikut ngurusi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahkan ada satu ungkapan begini ya. ASN kalau sudah levelnya itu eselon 2 itu bukan sekedar jabatan murni birokrasi, tapi ada unsur jabatan politis. Ya, iso dari kepala dinas itu, ya kalau tidak ada mitra strategis juga sulit ya. Tapi itu sulit dibuktikan. Ya, sulit dibuktikan Gus ya. Ya mungkin pengalaman kalau saya sama Gus Mudi ini, Bapak Ibu sekalian, karena saya adalah mitra ASN. Kita siap untuk mengawal ketika ASN itu ketika haknya itu dirampas atau ketika merasa diperlakukan tidak adil, maka insya Allah kami hadir untuk bisa membackup. Nah itu posisi kita. Saya sering diminta ini, beberapa orang ASN datang, Pak Agus, saya mbok dibantu untuk mutasi. Pernah Bapak Ibu sekalian, ada seorang itu angkat jadi guru di salah satu wilayah Kabupaten Malang, guru SLB, rumahnya itu sekitar Kediri karena itu kan ranahnya provinsi ya. Kemudian minta ke saya, tolong Pak Agus dibantu untuk digeser ke Kediri. Saya tanya, sudah berapa lama mengabdi di Kabupaten Malang? Ya ini Pak baru dilantik bulan kemarin. Baru dilantik bulan kemarin minta pindah. Ya saya sampaikan begini, ya jenengan jadi ASN ya, disyukuri, bersyukur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Ya. Dan sumpah janji ASN apa Bapak Ibu ketika dilantik? Rela ditempatkan di mana saja. Nah, itu jenengan ketika sumpah janji itu diawali seperti kita kan ada kata demi Allah yang beragama Islam. Jenengan nggih ngoten? Ada kata-kata itu Bapak Ibu dulu ya. Waktu kata demi Allah itu jenengan bunyi apa meneng? Ya. Ben sumpah janji ini tidak kena karma. Itu Pak.
Pas kata demi Allah, ki umi ramuni. Wedi nek melanggar. Ini tidak murui jelek loh ini. Kita ini punya janji Bapak Ibu sekalian. Ketika 5 tahun dilantik, demi Allah ya. Salah satu janji kita adalah apa? Mengadvokasi masyarakat yang memilihnya. Jadi ketika saya hadir di sini bertemu dengan teman-teman dari dapil saya, ya ketika ada aspirasi dan aspirasi itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, saya pikir juga itu menjadi kewajiban saya untuk berjuang. Begitu juga Gus Muti. Bapak Ibu sekalian, apapun kondisinya, menjaga netralitas di tengah dinamika politik. Apalagi ketika ada pilkada, kepala daerah incumbent maju lagi, panjenengan posisinya sebagai ASN, kemudian diinstruksi, ojo lali lo karo bapake, iki bapake budal maneh. Pernah enggak Bapak Ibu? Ndak apa-apa Pak, jujur ndak apa-apa Pak. Iki ibuke budal maneh ya. Ya nek pengen posisimu ndak geser ya direwangi bapake. Inilah tantangan, salah satu tantangan kita ya, tantangan kita. Dan bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, netralitas itu harus tetap dijaga. Ya, harus kita semua punya hak, ASN juga ya punya hak untuk memberikan pilihan, tapi tetap mengacu kepada batas-batas regulasi yang ada. Menghadapi disinformasi dan polarisasi sosial. Dan saya pikir ini posisi ASN itu strategis ya, untuk menjadi unsur perekat ketika ada polarisasi sosial. Rata-rata ASN, apalagi ASN level-level kabupaten kota, itu dari status sosial itu kan middle ya, pertengahan ya Gus ya, sugih banget ya ora, kemudian level bawah juga tidak. Biasanya salah satu dari polarisasi sosial muncul itu kan kesenjangan ya, antara orang yang kaya, orang yang miskin, level atas, level. Kalau ASN itu posisinya nih. Tapi repotnya begini, saya pernah diskusi dengan beberapa ASN. ASN sing jadi ASN cuma suaminya saja. Istrinya ibu rumah tangga, anaknya papat, kuliah kabeh, cukup nomboten Bapak? Enggak cukup. Kalau ngandalne gaji, kemudian tidak punya bisnis yang lain, mau bisnis juga tidak ada waktu. Saat ini ASN kan berangkat jam 7 pulang jam berapa Pak? Jam 4 atau jam 3? Jam 3, jam 4, itu harus cek log. Ya. Enek sing wis sajane wis beberapa regulasi, enek cek log, enek share log, enek apalagi itu. Ya, itu yo enek sing pinter ya sing ngakali ya. Wong ning omah HP ini ning sekolahan, nah gitu. Ya, konstituen saya banyak Bapak Ibu. Lah enek bus. Kan Sherlock itu harus pakai HP-nya. Itu sing wedok wis nang omah, bojone sore marane sekolahan. Ayo Mas badminton, ning dhisik kula tak cek login lho. Awakmu duduk guru bojoku. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, posisi ASN yang mungkin di masyarakat posisinya ya dihormati dan dia menjadi penengah ketika terjadi kesenjangan sosial. Posisi panjenengan itu rata-rata di posisi kita di posisi middle. Jadi bisa menjadikan perekat antara level bawah dan level atas. Bapak Ibu sekalian, meningkatkan profesionalitas dan integritas. Ya, itu juga bagian dari tantangan kita, dan kita sekarang juga dalam rangka itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Tuhan harus terus belajar, sebagai abdi negara harus tetap belajar. Nek dawe Gus Muti iku nek sinau ndak enek habisnya. Belajar itu tidak ada habisnya. Autlubil ilma minal mahdi atau muhdi. Minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kalian terus dari ayunan sampai liang lahat ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian ketika menjadi aparatur sipil negara, kadang-kadang beberapa regulasi kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan, itu harus terus dituntut untuk belajar. Ya,
Bakorwil ya, isu-isunya kan Bakorwil sajane kerjaannya apa kan gitu ya. Maka kita di Komisi A kemarin berdiskusi, sebetulnya Bakorwil itu strategis supaya rentang kendali itu semua urusan tidak harus ke Pemprov. Jadi beberapa kayak urusan misalnya kalau Pacitan harus langsung ke Surabaya. Misalnya kemarin sempat kita usulkan, misalnya beberapa raperda yang diusulkan oleh kabupaten kota tidak harus ke biro hukum di provinsi sana, mungkin bisa ada SDM yang di Bakorwil selesai, wilayah Bakorwil selesai di Madiun. Nah, ini supaya pemerintahan itu berjalan dengan baik, tapi enggak kadang-kadang ego sektoral itu sulit untuk tata kelola pemerintahan itu ditata lebih efektif efisien. Bapak Ibu sekalian, menyesuaikan diri dengan transformasi digital birokrasi ya. Ini juga tantangan tersendiri Bapak Ibu sekalian. ASN nek wis sepuh-sepuh, apalagi guru, nek sing guru-guru itu wis sepuh-sepuh, itu harus terus menghadap laptop, bikin laporan, sertifikasi dan sebagainya. Itu kadang-kadang jadi guru bukan sibuk ngajar, tidak sibuk ngopeni murid, tapi sibuk nggawe laporan. Itu tantangan tersendiri. Mindset pusat SDM ASN tidak harus ditambah karena bisa di backup dengan digitalisasi dan tidak semua itu bisa tertangani. Maka sekarang muncullah P3K, kemudian ada P3 paruh waktu dengan turunnya transfer keuangan daerah. Ini bingung nanti yang P3K paruh waktu, karena kalau P3K yang penuh waktu kan gajinya sudah nyantol di belanja pegawai, dan ketika pembahasan APBD itu tidak akan di-UT-UT, pasti akan dikasih pos 100%. Tapi kalau yang P3K paruh waktu itu kan berbasis belanja barang dan jasa. Ketika kegiatan itu tidak ada, dari mana mereka mau digaji? Ini PR kita, termasuk ini hari-hari ini tugas berat dari Komisi A untuk menjaga bagaimana kebutuhan gaji para ASN, P3K termasuk P3K paruh waktu, belum lagi yang tenaga-tenaga outsourcing yang di pihak ketiga kan itu juga perlu perhatian serius. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ini ada beberapa nilai dasar ASN ya, yang sering jenengan pakai PIN berakhlak ya. Apal Bapak Ibu sekalian? Hafal nggih? Mboten? Nggih. Yang hafal angkat tangan nanti biar dikasih dospres sama BPSDM. Nah, apa berakhlak itu kepanjangannya? Bapak Ibu, ada yang angkat tangan? Ya. Enggak ada. Ya kita baca bersama-sama gitu ya. Padahal disiapkan hadiah tadi ya. Satu, berakhlak ya, berorientasi pelayanan, melayani dengan hati dan empati. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan publik. Kompeten, terus belajar dan berkembang. Walaupun yang sudah mau pensiun, terus belajar dan berkembang. Ini sudah ada yang mendekati pensiun Bapak Ibu? Siapa yang ini mungkin 5 tahun lagi pensiun, angkat tangan? Ada? Oh, Masya Allah. Oh, semah pensiun semangat datang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau-beliaunya ya. Ini niatnya belajar apa? Wah, ning Madiun rek engko bengi jalan-jalan rekreasi ya gitu. Harmonis, peduli dan menghargai perbedaan, loyal, setia kepada bangsa dan negara, adaptif, inovatif, menghadapi perubahan, kolaboratif, bekerja sama untuk hasil terbaik. Nah, itulah jargon berakhlak yang jadi PIN yang sering dipakai. Ini Bapak Ibu sekalian, strategi menumbuhkan semangat nasionalisme ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dan wawasan kebangsaan kepada diri kita melatih diri kita dengan nilai-nilai itu dari hal-hal yang kecil kehidupan kita sehari-hari sampai nanti urusan yang besar, bahkan mulai dari urusan pribadi kita. Kalau itu menjadi karakter, menjadi watak kita, maka semangat nasionalisme itu akan senantiasa tumbuh dalam diri kita. Ini bentuk praktek realnya bagi ASN ya. Beberapa poin yang kita sajikan dalam materi ini. ASN aktif dalam kegiatan sosial dan bergotong royong ya.
Fase pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat, pengabdian di daerah terpencil sebagai bentuk cinta tanah air ya. Kalau Jawa Timur yang terpencil mana? Oh ya, Pacitan itu apa termasuk terpencil? Ada tunjangan. Kalau Bakorwil jenengan tidak ada kan? Ada yang tunjangan sini mendapatkan tunjangan daerah terpencil, tidak ada kan? Nah, kalau Madura mungkin ada tunjangan untuk ASN di daerah terpencil, itu di daerah kepulauan. Atau ada yang mau daftar Bapak Ibu sekalian ditugaskan di daerah terpencil yang muda-muda sebagai bentuk wujud nasionalisme ya. Nah, Komisi A bisa merekom ya, pindah ke Bawean. Nah itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini refleksi dan motivasi. Menjadi ASN bukan sekedar profesi melainkan panggilan untuk mengabdi. Insya Allah Bapak Ibu ya. Ya, kalau politisi juga Pak, politisi juga kalau saya sendiri mulai dari masih muda ya, terjun di dunia politik ya, ternyata ketika kita memaksimalkan diri posisi kita, profesi kita, itu banyak hal yang bisa kita perbuat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mungkin saya punya uang 1 miliar, saya bagi ke pondok pesantren ya mungkin pondok pesantren 2 mendapatkan 0,5 miliar. Tapi kalau menjadi anggota DPRD bisa advokasi anggaran ke APBD, bisa kesekian pesantren dan bermiliar-miliar. Nah itu contoh kecilnya ya. Iya Gus? Cocok. Oh, cocok ya. Nah, ini belajar dari Gus Mudi kalau yang itu saya. ASN sejati bekerja dengan hati dan integritas. Nasionalisme adalah energi moral dalam setiap langkah pengabdian. Mari terus menjadi aparatur yang berkarakter dan mencintai negeri. Saya pikir Bapak Ibu sekalian secara pribadi punya motivasi masing-masing. Nah, biasanya kita hidup supaya kita semangat kan kita punya motivasi sendiri. Ya. Nah, apa yang memotivasi kita untuk terus mengabdi? Nah, itu perlu kita cari sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan semangat kita. Saya itu punya saudara Bapak Ibu sekalian. Saya kontak kebetulan jadi dosen di UIN Jakarta sana. Isik pagi itu saya kontak, nanti Om, nang kampus Mas, nah gitu. Wah kok sregep men, ndang ngampus, nang kampus ndang iso ndelok muniroh, nah gitu. Motivasinya itu Pak ya. Jadi segera ingin ke kampus, di kampus ketemu dengan mahasiswi baru lah, itu ternyata motivasi orang itu beda-beda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir ya sebagai penutup, semangat nasionalisme ASN menjadi fondasi pengabdian yang kokoh, bersatu, berintegritas dan melayani dengan sepenuh hati. Ya. Nah, terima kasih, bangga menjadi ASN, bangga melayani bangsa. Dan sampai sekarang menjadi ASN itulah impian bagi keluarga Indonesia. Bapak Ibu sekalian mesti pengen anaknya ya dadi pegawai negeri. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Saya juga Bapak Ibu. Ketika anak saya lulus lulus dari SMA selalu setawari, ayo le mlebu yang kedinasan. Itu. Ternyata tidak ada yang mau Bapak Ibu sekalian. Jadi anak saya itu saya doktrin ya, setengah doktrin. Pokoknya sekolah SMP sampai SMA harus mondok di pesantren. Jadi formal SMP semua di pesantren. Ketika keluar saya tawari, ada sih saya lihat potensinya, ya lumayan akademisnya. Le neng masuk neng sekolah kedinasan. Anu ibah, mosok panggah koyo nang pondok. Wis 6 tahun nang pondok metu wis manut abah ya, kan kalau kuliah terserah apa yang diminati. Nah, itu. Nah, ternyata tidak ada ya sampai hari ini yang mau jadi ASN ya. Ada yang ketika ada lowongan CPNS, le ndak daftar. Sendak bah aku. Nah, yang punya memang ilmu itu nurun Bapak Ibu sekalian ya. Nurun Bapak Ibu. Nek Bapak Ibu dokter anaknya ya dokter. Bapak Ibu pegawai negeri, anak cucunya biasanya juga pegawai negeri. Dawe Nabi al ilmu nurun. Nurunnya artinya ya nurun ke bapak ini. Nah, ibu. Kemiskinan itu juga lama-lama menurun. Bapaknya miskin, anaknya miskin, menurun terus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini canda aja nggih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ini sedikit beberapa hal sebagai pemantik diskusi mungkin atau perenungan bagi kita semua. Bukan maksud saya menggurui, ya karena mungkin Bapak Ibu saya lihat juga ada yang sudah banyak yang senior dan menjadi ASN itu kan karir yang terus menerus, beda dengan kami.
kami itu 5 tahunan ya, outsourcing 5 tahunan, 5 tahun pemilu lagi. Nek ikut pemilu, nek kepilih ya alhamdulillah, ora kepilih ya naudzubillah. Ya, saiki dadi politisi niku ketika jadi ya repot, nah gitu ya. Ketika jadi yang repot mungkin tidak perlu diceritakan lagi karena jenengan ASN nanti kalau sudah menjelang pensiun dan pengen terjun di dunia politik termasuk jenengan Pak Samsul. Kalau dari bagai pensiun nanti hubungi saya atau Gus Muti ya. Saya ajari bagaimana menjadi seorang politisi. Ini kan Gus Muti berapa periode Gus ini? Pertama. Oh ya, saya muda ini masih muda ya. Nah, kalau saya sudah mulai berpikir pensiun ya, pensiun dari politisi. Bapak sekalian, mungkin demikian, ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk pemateri pertama Pak Agus Sahyono SHI MHI yang sudah menyampaikan materi semangat nasionalisme ASN yang begitu luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan ada 8 poin. Yang pertama, semakin tinggi level keagamaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula level nasionalismenya. Kedua, ASN agar cinta nilai-nilai dan berkarakter kebangsaan, cinta tanah air, bangsa, negara dan agama. Yang ketiga, ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam melayani bangsa, negara dan masyarakat. D, optimalisasi nasionalisme bagi ASN. ASN sebagai perekat persatuan bangsa atau sosiokultural, apapun suku, agama, daerah dan sebagainya. F, tantangan ASN harus diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana disampaikan tadi. Ada 7 nilai dasar ASN berakhlak. Ini yang Bapak Ibu harus mengkaji dan mempelajarinya, yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang terakhir yaitu penting dan perlunya refleksi dan motivasi bagi ASN agar bisa berkembang lebih profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Itu dari beberapa hal kesimpulan yang bisa saya lakukan dari pemateri yang pertama. Ini langsung pemateri kedua atau tanya jawab dulu, J? Langsung, nggih, sepakat langsung, nggih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, informasi-informasi ya, ini memang Komisi A itu mitra kerja kita, bahwa saat ini komposisi DPRD Provinsi Jawa Timur kita itu ada 120 anggota, sedangkan AKD-nya, alat kelengkapan Dewan ini pengetahuan supaya semuanya tahu, yaitu ada BAMUS, Badan Musyawarah, ada Badan Anggaran, Banggar, ada Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda, dan juga Badan Kehormatan DPRD. Sedangkan komisinya itu ada 5 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak pada komisi A saja, bisa B, C, D maupun E. Komisi A itu pemerintahan, komisi B perekonomian, komisi C keuangan, dan komisi D pembangunan, serta komisi E kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum pemateri kedua ini ya sebentar ya biar semangat sebagaimana tadi saya nanti minta tolong Jatim tumbuh, dijawab terus tumbuh Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Monggo saya pimpin ya. Jatim tumbuh. Ulangi lagi. Jatim tumbuh terus. Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Luar biasa, ini pemateri pertama tepat waktu. Ada sisa sedikit tapi dipotong, katanya diberikan kepada pemateri kedua. Selanjutnya pemateri kedua ini dengan judul membangun pemerintahan
yang berintegrasi dan pelayanan publik yang berkualitas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdullah Muhdi MH. Waktu dan tempat kami silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kedua kita mulai, saya pengen panjenengan semua berdiri dulu, sumpah kita berdiri dulu ya. Nah, berdiri dulu. Sudah agak cukup ngantuk Pak kita Pak, ya kan ya. Kita berdiri dulu, tangannya digerak-gerakkan semua, ya kan ya. Digerak-gerakkan, pinggulnya digoyang-goyangkan semua. Yang keras Pak gak apa-apa, ini kan usianya 25 semua ini ya. Tapi KTP-nya agak offset sedikit, ya kan. Tangannya kanan, ke pundak temannya, ya kan. Dipijetin, temennya dipijetin. Nah, ayo dipijetin, yang cowok mijetin cowok, jangan cowok cewek ya kan ya. Jadi, oke, dipijetin, oke. Semuanya ganti, balik. Ya. Nah, dipijetin sing enak pokoknya, ya kan ya, sing enak. Oke, kembali lagi, ya kan. Tangannya digerak-gerakkan dua-duanya. Siapa kita? Loh, ya kan ya sakmenake. Siapa kita? ASN Indonesia gitu ya? Siapa kita? Jawa Timur. Jawa Timur. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Oke. Pun lenggah malih. Pun mboten ngantuk. Niki wonten door prize, ada door prize biar nggak ngantuk, Bapak Ibu yang saya hormati. Door prize-nya air minum Aquil. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati, kita hormati bersama Pak Dr. Ramli, Ketua BPSDM Jawa Timur. Yang kita hormati, yang saya hormati Mas Kiai Haji Agus Cahyono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Yang saya hormati Pak Samsul, yang hari ini dan hari-hari kemarin sudah sangat semangat sekali Pak Agus, ya kan ya. Juga sahabat semua Bakorwil, ASN di Korda dan Dapil Bakorwil Madiun. Sehat semua, ibu-ibu bapak yang saya hormati? Sehat? Nah, kalau Pak Agus tadi berbicara tentang bagaimana menumbuhkan spirit dan nasionalisme ASN, maka saya izin Pak Agus, Pak Samsul, sedikit kemudian mengutip materinya Pak Agus. Bagaimana cara ASN ini bertransformasi menjadi ASN tangguh di era disrupsi dan ketidakpastian hari ini. Izin Nyun Sewu, ada materinya saya udah bikin ya Mas ya? Hari ini kenapa kok kemudian tidak harus sama ya? Namanya juga anak muda. Kita ASN semuanya ini 100 orang lebih, Pak Samsul 100 orang Pak ya? Ada 100 orang ini, saya lihat 130 orang ini 129-nya usianya kayaknya 29 tahun, 20 ke 29 tahun Pak Agus. Ya kan ya. Hanya sebagian saja yang kemudian sudah agak senior pakai belangkon ini usianya mungkin agak senior, tapi spiritnya tetap 30 tahun Pak ya. Saking pundi Pak? Trenggalek. Kenal Pak Agus. Bapak nggak boleh jadi tim sukses. Cukup keluarganya saja. Gitu ya Pak Agus ya. Lah, kenapa kemudian kolaborasi dan inovasi adalah kunci? Ini yang penting hari ini.
Saya ya, ini saya Pak agak gemoy dikit ya kan ya. Karena setiap acara mesti harus disuruh makan Pak, ya kan ya, dipaksa terus makan. Saya pernah mendapatkan NIP kayak panjenengan, NIP. Jadi ini saya mantan ASN. Tahun 2018 Pak Agus, saya ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bidang Humas, Hukum dan Sisinfo di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian betul kata Pak Agus itu, sesuatu itu nurun, ya gitu ya. Keluarga saya itu politisi, ya kan ya. Ibu saya juga anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, pensiun di tahun kemarin. Akhirnya kemudian saya dikasih wejangan, kalau kamu mau bermanfaat kepada banyak orang, pulang dan menjadilah anggota DPR. Saya pikir-pikir Pak, ada NIP-nya Pak ini Pak. Perjuangannya kan agak susah ya Pak ya. Udah gitu saya ditempatkan di Kemenpora, sudah enak dan lain sebagainya. Tapi karena kemudian spirit yang dibangun adalah membangun daerah, maka kemudian saya nurut dan alhamdulillah jadi. Di tahun 2023 saya baru dikasih izin Pak Agus untuk meninggalkan Senayan dan Gerbang Pemuda, ya kan, untuk kemudian bertarung. Dan saya paham betul dunia paling gila adalah nyalek Pak, ya kan Samsul. Karena setiap orang itu kita dituntut untuk selalu bisa. Gak boleh Dewan itu tidak bisa, tidak boleh. Semua solusinya harus ada di Pak Dewan, ya kan. Tetapi ingat bahwasanya ASN eksekutif adalah muara dari peta perpolitikan di Indonesia. Itu ya eksekutif, bukan legislatifnya Pak. Karena apa? Titik pertemuan kepentingan besar di Republik ini ya di eksekutif, ya di panjenengan semua. Riwayat saya S1, S2, S3 di hukum, bukan saya dihukum untuk salah tidak, tapi di konsentrasi hukum. Saya di DPRD Provinsi Jawa Timur, juniornya Pak Agus, tepat di ulang tahun ke-34 saya diberikan amanah jadi anggota Provinsi Jawa Timur dan anggota termuda kedua, gitu ya, gitu. Muda berbobot, ya kan, karena hampir 100 kilo, ya kan ya, berat kita ini. Nah, ini yang kemudian harus kita pelajari bersama, milenial Indonesia, anak muda Indonesia. Siapa milenial Indonesia ini? Di undang-undang kita, di undang-undang tahun 2029, pemuda adalah mereka yang 16 sampai 30 tahun. Ini hari ini luar biasa. Indonesia 2045 memiliki bonus yang namanya bonus apa? Bonus demografi. Di mana usia produktif kita itu jauh lebih banyak daripada usia yang senior-senior. Tentu usia produktif ini mampu secara fisik, kemampuan dan lain sebagainya. Dan ini tidak dimiliki oleh negara lain masalahnya. Jepang hari ini luar biasa pengen bagaimana anaknya kayak Pak Agus. Mungkin Jepang ini harus belajar bagaimana satu indukan, satu ibu 5 anak, gitu ya. Saya juga saudaranya 5 Pak Agus, ya kan ya. Saya anak ketiga. Bagaimana kemudian mereka harus belajar ke Jawa, ya. Untuk apa? Untuk kemudian meregenerasi Jepang itu sendiri. Mas jenengan di sini Mas, nekok ini rodok muter, gegernya kan pijeti larang Pak, ya kan ya. Nah, panjenengan lah di situ. Paring asma sinten? Pak Pugu dari mana? Ponorogo. Keluarganya berapa? Punya putra? Usianya pinten? 4 tahun. Tambah lagi Mas, mumpung masih muda. Hajar terus istrinya, ya kan ya. Jangan orang lain yang diajar, ya kan ya. Karena apa? 2045 bonus demografi. Nah, jumlah penduduk Indonesia ini survei BPS Pak Agus, 270 juta warga yang masuk ke kita. Ini penting kita berbicara angka. Kalau politisi tidak berbicara angka, pas pemilihan susah Pak, kita ngitungnya. Iya Pak ya. Makanya kemudian kita selalu bermain angka data yang valid itu seperti apa. Total penduduk kita 270 juta jiwa, jumlah pemudanya 64%. Jadi kalau kemudian ini berlaku seluruh provinsi di Indonesia, istimewanya Jawa Timur juga seperti itu. Jadi kalau Jawa Timur itu 38 juta
Maka 62-64%-nya adalah anak muda. Terbukti ASN hari ini banyak mudanya, banyak yang tua. Saya lihat yang paling lucu, unyu-unyu wajahnya, mohon maaf, adik saya, saudara saya nomor 2, panjenengan, angkat tangan. Cowok, belakang, sampingnya, usia berapa? 23 tahun ASN Pak, usianya masih luar biasa. Tepuk tangan, ya kan ya. Cita-citanya jadi politisi apa jadi kepala dinas? Hah? Jadi ya? Kepala sekolah? Kepala dinas ya. Urutannya jelas, ya kan ya. Ada 23 tahun ya. Nomor 2 tengah cewek. Usianya berapa? Mbak? 29 tahun, masih usia pemuda. Golongan berapa sekarang? Golongan 2. Naik terus ya. Eselonnya berapa? 4 ya? 4 apa 3? 4 apa 3? 4 ya? Gitu. Masih panjang. 23, 29. Ada yang 23 lagi enggak usianya ASN hari ini? Yang 32, oh masih banyak ya. 92 enggak ada ya. Saya lanjutkan sekali lagi. Masih muda semua. ASN Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Pak Rami betul. Ada sekitar 84.000 sekian, betul ya Pak? Bagaimana kemudian mengelola 64% dari 38 penduduk dan warga Jawa Timur? Ini PR-nya. Bagaimana kemudian panjenengan itu tidak berangkat jam 7 clock volian dulu, senam dulu, jadi jam 8 senam, jam 9 ke kantin, bukan. Tugas jenengan adalah mencerdaskan semuanya. Menjadi pionir di mana? Di unit UPT masing-masing. Lah, tantangannya harus diketahui. Wajah milenial, hari ini hari santri, saya tulis santri di Indonesia spesial, itu seperti apa? Jenengan semuanya ini saya yakin punya yang namanya gadget. Betul apa betul? Punya enggak yang namanya handphone? HP. Tipologi inilah yang kemudian harus kita pahami sebagai ASN untuk kolaborasi digital ke depan. Kenapa harus digital? Hari ini semuanya serba di genggaman kita. Gen Z, siapa generasi Z itu? Mereka yang hidupnya 93,9% connect to internet. Ya kayak Mas siapa tadi? Syafi'i. Vio. Syafi'i, nama keren milenialnya Vio. Anak muda bos ya kan ya. Pak Agus Cahyono, kalau nama kerennya Agus Cah, gitu ya. Jadi mudah. Mobile generation, setiap detik dia terkoneksi. Vio ini setiap detik terkoneksi dengan namanya internet. Dia lebih rela ketinggalan dompetnya daripada ketinggalan handphonenya. Vio ini lebih tipikal model-model ASN model Vio ini, ya kan ya, lebih suka dan lebih rela ketinggalan pacarnya daripada ketinggalan handphonenya. Kenapa? Kalau dalam genggamannya Mas Vio, posisinya ada yang namanya gadget, semuanya aman. Dompet gak perlu, ada QRIS, betul ya? Telepon yang di pojok mungkin Pak Selamat, ya kan ya, yang dulu tidak ada teleponnya, telepon wartel, dulu pakai lari, nggak bisa, kita lihat, halo, gitu kan. Itu model Gen Z hari ini yang banyak di Jawa Timur. Mas Vio hasilnya mana? Jogja, ditempatkan di sini. Sudah punya istri belum? Menetap di mana? Madiun. Aku udah pilih Madiun Mas Vio, tonggone ya kan ya. Milenial. Ya kan ya. Lah, kekuatan model-model Mas Vio ini 7 jam pegang HP, melek HP, kuat. Betul Mas Vio? Nah, tepuk tangan untuk Mas Vio. Nah. Milenial,
internet generation, dia transisi. Milenial ini kelahiran antara 80 ke 95. Ya kayak saya, kelahiran tahun 90. 88% harus terkoneksi internet juga. Sampai kemudian ke kamar mandi aja pakai ngapunten. Pakai handphone. Betul apa betul? Karena apa? Karena kita nggak bisa lepas dengan yang namanya internet. Internet konsumsinya, saya kekuatannya melihat HP 4 sampai 6 jam satu hari. Bayangkan, istirahat, ambil lagi. Gen X, nah ini modelnya kayak Bu Guru. Ibu, Yoswo pinten? 42, pasti jenengan ini kekuatannya lihat HP 1 sampai 3 jam satu hari. Dicalok lagi, lihat lagi. Pengennya tergantung kepada internet. Gitu, tapi tidak melulu soal internet. Masih ada tanggung jawab di kantor dan lain sebagainya. Tapi anak-anak muda, pokoknya kudu nyambung internet. Kalau bisa tetangganya nggak diurusi nggak apa-apa. Mas Vio ini, listrik kamar dimatikan, AC nyala, internet jalan, ada camilan, tetangganya kebakaran nggak ngurus, ya kan ya? Model-model generasi milenial hari ini. Dan kita semua, Mas Vio, dihadapkan dengan satu generasi lagi namanya generasi cookies and strawberry. Anak-anak kita semua yang seolah-olah kuat tetapi sebenarnya rentan. Yang seolah-olah itu manis, mereka cengeng. Dijulik sidik, lapor polisi, ya kan? Disenggol titik, ini kekerasan, lapor polisi. Di sini yang ada AS guru dan lain sebagainya, mumet kepalanya. Bagaimana cara mendidik guru yang baik, apalagi dia sebagai status ASN. Lah, ini tantangannya kita. Karakter milenial nanti saya share biar kemudian ada satu teori bagus namanya Peter Drucker. Buku ini berbicara tentang bagaimana teori di perkembangan kita hari ini, ASN kita hari ini harus punya namanya speed, inovasi dan marketing. Yang UPT-nya hari ini di UPT pendidikan, dia harus bisa kemudian marketing pendidikannya dengan baik. Kalau kemudian tidak bisa, ratingnya jeblok. Hari ini survei pemerintah, bagaimana kemudian sudah muncul, bagaimana menteri dengan kinerja terbaik. Ya kan, ada ASDM, ada pendidikan, ada Menlo PM, ada kemudian teknologi, semuanya tersurvei dengan baik. Karena apa? Mereka harus menerapkan namanya marketing. Harus berinovasi. Dengan apa? Dengan speed atau kecepatan teknologinya. Sudah bisa ditebak, semua punya WhatsApp, gunakan WhatsApp untuk kemudian sesuatu yang bagus. Menggunakan Instagram, semua pakai Instagram? Punya? Punya ya? Sudah follow Bu Gubernur? Sudah follow Instagramnya Pak Ramli? Pak Samsul? Belum Pak. Iya iki. Uang sakunya dicentang dulu kalau nggak follow. Bukan ya kan ya? Ini adalah media komunikasi kita dengan siapa? Dengan masyarakat. Gunakan medsos yang baik. Karena apa? 84 penduduk kita persen menggunakan Instagram. Facebook 81, TikTok. Ini survei di tahun berapa ini? 2022. Sekarang sudah TikTok menyalip semuanya. Dikit-dikit TikTok goyang-goyang kepalanya kayak orang gimana gitu ya kan ya. Saya sama Pak Agus sudah juga dituntut juga goyang-goyang kepala begini Pak Agus ya sama konstituen. Karena apa? TikTok hari ini kemudian bisa merajai yang namanya dunia kita hari ini. Ini lanjut. Pernah dengar ini? Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang namanya sandal swallow enggak? Pernah tahu enggak? Tahu ya? Bu, sandal swallow bagaimana pendapat jenengan? Enak? Ya. Nyaman? Murah? Cocok dia? Ukuran jenengan pinten Bu? 39. Nah, tetapi ketika sandal swallow berkolaborasi dengan KFC, harganya bukan lagi 15.000, tapi naik ratusan kali lipat. Kalau kemudian ASN kita semua berkolaborasi dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya brand. Value kita akan meningkat. Value kita akan meningkat. Saya politisi juga sama dengan Pak Agus Sajoyono.
kolaborasi dengan apa? Dengan sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan value masyarakat. Tanpa seperti ini kita nggak dikenal. Kenapa? Karena kita adalah menjual jasa kita. Dodolan jasa tok kita ini. Jasa apa? Jasa melayani pendidikan, jasa melayani kesehatan, jasa kemudian melayani infrastruktur. Ya ini anggota dewan, fungsinya adalah hak budgeting, di mana kemudian masyarakat bisa kemudian kita aspirasi dari kemudian aspirasi yang ada di dewan dan masyarakat. Pernah dengar ini? BTS, antriannya luar biasa. Yang muda-muda kayak Vio mesti tahu ya, begitu. Nanti dikasih tahu Pak Slamet, ya kan ya, bagaimana ini. Kolaborasi McDonald dan BTS itu bisa menghasilkan 126 miliar satu hari penjualan. Ini kalau kemudian teman-teman di dinas bisa berkolaborasi seperti ini, wah PAD-nya bisa naik. PAD-nya bisa naik. Saya gak menyuruh, buatan menyuruh panjenengan untuk jualan, tidak. Kalaupun ada jualan, kolaborasi yang baik. Supreme dan Oreo. Harganya Oreo itu Bu, kalau kemudian di Indomaret hanya 20.000. Begitu kolaborasi dengan Supreme, harganya di atas 1,5 juta. Artinya apa? Begitu kemudian kita meningkatkan value kita, maka kemudian di situ kemudian bisa naik harga diri kita. Oh luar biasa ya, saya hanya membacakan ini. Lanjut. Tahu HP Nokia Bu? HP Nokia Pak, halo? Nokia itu HP-nya bagaimana? Bandel, tahan banting, kuat, jatuh yang pecah bukan HP-nya tapi keramiknya. Tapi kenapa sekarang itu hilang? Betul ya? Kalah dengan Vivo, kalah dengan Oppo, ya kan? Karena apa? Karena Nokia tidak bertransformasi. Dia diem saja seolah dia tidak, saya nggak ada kesalahan kok. ASN juga begitu, saya nggak ada kesalahan, pokoknya masuk, pulang pagi, pulang sore, cek log, udah segitu. Kalau begitu, nggak ubahnya seperti Nokia, akan hilang dengan sendirinya. Digital hari ini tidak terbendung, ATM sudah banyak yang tutup karena apa? Hari ini digital sudah pakai QRIS, sudah hampir banyak negara yang pakai QRIS dan hari ini banyak yang tutup. 2.500 sekian bank sudah menutup ATM-nya. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Terakhir, nah, perubahan berlangsung kilat, maka kemudian ketika hari ini kita tidak bisa ini, lah ASN muda adalah pionir berkemajuan. Dengan cara apa? Akselerator digital. Inisiator inovasi dan penjaga integritas. 3 poin hal ini yang kemudian menjadi, saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Panjenengan semua sudah sangat pintar dan pilihan. ASN itu adalah makhluk pilihan Tuhan yang nomor 1. Karena bersaing masuknya aja sudah 1 banding sekian ribu. Panjenengan sudah menjadi pilihan. Dan fungsi kita di sini adalah saling mengingatkan dan berkolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi hari ini, maka kemudian saya yakin masyarakat di Jawa Timur belum bisa teredukasi dengan baik. Karena apa? ASN hari ini tugasnya apa terkadang lupa dengan fungsinya. Saya ingatkan lagi bahwasanya 60% penduduk dan warga Jawa Timur adalah anak muda. Yang kemudian semuanya melek digital, semuanya berinovasi dan siap berpartner. Mereka selalu menunggu program Provinsi Jawa Timur ini apa? Program pelatihan di Jawa Timur ini apa? Sub-sub yang kemudian memfasilitasi anak-anak muda ini apa? Itu yang kemudian dijawab oleh siapa? Oleh panjenengan selaku ASN di masing-masing UPT. Kalau panjenengan responsif dan lain sebagainya, insya Allah Jawa Timur dan masyarakatnya menjadi luar biasa. Saya dengan Pak Agus, politisi ini outsourcing. Saya lagi outsourcing. Yang kemudian 5 tahun sekali harus berjuang berganti lagi. Tapi panjenengan tidak outsourcing. Masuk kemudian menjadi garda depan di situ. Eselonnya naik, kewajibannya, ininya naik semua. Itu yang kemudian kita harapkan ASN menjadi pionir kemajuan di Provinsi Jawa Timur. Apakah bisa? ASN bisa.
Karena apa? ASN-nya baik, anak-anak muda ASN-nya baik. Hari ini 130 orang anak-anak muda ASN itu ketika baik menguasai teknologi, insya Allah Jawa Timur akan menjadi gerbang baru Nusantara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abdullah Muhdi yang sudah menyampaikan materi dengan mudah difahami, mudah dimengerti. Beliaunya menyampaikan beberapa hal, kalau boleh saya simpulkan ini ada 5 kesimpulan. Yang pertama yaitu adanya kondisi, nilai-nilai dan karakter. Tadi disampaikan pada generasi X, milenial dan generasi Z yang bervariasi dan beragam. Nah, ini kita ada pada posisi mana, kita harus bagaimana dan sebagainya. Yang kedua yaitu ASN harus bisa update dan memanfaatkan medsos dengan bijak dan tanggung jawab dalam menunjang pelayanan publik sesuai dengan tusinya. Yang ketiga, ASN harus mampu berinovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait bagi dunia usaha maupun dunia industri tadi dicontohkan dan lainnya dalam menunjang pelayanan publik. Yang keempat, ini tidak bisa dihindari lagi, ini digitalisasi tidak bisa dihindari, terutama dalam percepatan pelaksanaan pelayanan publik yang begitu cepat, mudah, murah, dan efisien. Yang kelima, ASN muda ini, ASN muda pionir berkelanjutan bagi kemajuan Jawa Timur. Nah, ini harapan-harapan generasi penerus ASN Jawa Timur. Yang kelima, ASN muda pionir berkelanjutan ini bagi kemajuan Jawa Timur yang harus peka terhadap perubahan dan mampu berinovasi terus menerus demi kemajuan Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, telah disampaikan kedua materi dari para pakar, para ahli dari Komisi A. Ini adalah mitra kita, untuk itu kita juga harus berkolaborasi terus, harus bersinergi terus, termasuk kegiatan semacam ini kita itu bersinergi. Bapak tes, ini, kelihatannya ini ada efisiensi sebelum tahun 2026 pasca pengurangan dana transfer bagi Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu 2,8. Telah tiba saatnya kita buka forum tanya jawab, kita beri kesempatan ketiga penanya. Barangkali Bapak Ibu tadi sudah punya unek-unek, 4 ya, sisi kiri, tengah, dan kanan. Kami mohon Bapak Ibu untuk menyampaikan, tolong disebutkan nama dan asalnya. Ini nanti pertanyaannya apa kepada narasumber. Nanti katanya panitia akan dapat door prize katanya. Saya kira kita buka 4 termin pertama. Kami silahkan ke sebelah kiri dulu. Monggo kita buka 1 pertanyaan pertama. Tolong panitia untuk mic-nya. Apakah ada? Oh ya, ini yang samping kiri. Kalau dari sini samping kiri ya, kalau dari panjenengan samping kanan. Monggo silahkan nanti sebutkan nama dan asalnya dari mana. Terima kasih. Waktu kami silahkan. Terima kasih. Mohon izin, saya Bekti Widodo dari Pacitan, Bapak. Langsung saja untuk kali ini sedikit saya akan curhat. Saya dari sekolah SMK. Beberapa
kali akhir-akhir ini memang kami sebagai guru serba dalam posisi sulit Bapak, terkait dengan yang sering beredar di media massa terkait dengan kekerasan di sekolah. SMK di satu sisi menyiapkan para siswanya atau sekarang dikenal dengan murid, siswa yang berkarakter, yang mana lulusan SMK harus siap kerja di dunia industri Bapak. Nah tentunya dalam pelaksanaannya di sekolah juga harus menerapkan aturan-aturan yang mirip ataupun mengadopsi dengan budaya industri. Namun demikian ketika kita menerapkan budaya itu, dari perlindungan anak juga ada yang menamakan itu adalah kekerasan di sekolah, yang kadang menjadi satu bumerang bagi kami untuk melakukan tindakan-tindakan mendisiplinkan dan juga membiasakan siswa dalam berperilaku untuk siap kerja di dunia industri. Nah, pertanyaan saya Bapak, apakah tidak ada perlindungan bagi kami, bagi guru khususnya ketika siswa itu berproses di sekolah dan berhadapan dengan guru, yang mana kami sebagai seorang guru juga pendidik ya, untuk menyiapkan putra putri kami itu bisa lebih nyaman ketika mengurusi anak-anak kami. Belum lagi juga tekanan dari media juga LSM yang juga sering masuk di sekolah menyoroti pada kami khususnya para guru-guru di sekolah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dari Pacitan. Selanjutnya untuk yang tengah bergantian ngoten nggih. Apakah ada Bapak Ibu? Monggo kami silakan. Semua boleh bertanya. Ini hak dan kewajibannya juga sama. Kalau enggak ada, mungkin yang ini monggo Ibu, kami silakan yang tengah agak depan. Monggo. Panitia, sebutkan nama dan asal, monggo Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan gensetnya nggak mati lagi Pak ya. Perkenalkan saya Bu Nani Pujiastuti dari sekolah juga sama dengan Bapak yang ada di sebelah kanan. Saya dari SMA Negeri 1 Madiun. Baik Bapak, mungkin kalau tadi Pak Agus maupun Pak Mukti sudah memaparkan berbagai macam materi yang menurut kami sangat gamblang secara teori, saya mungkin termasuk dari generasi ibunya Pak Vio yang ada di sana Pak, dan juga mungkin kakak jauhnya dari ibu yang ada di situ. Saya termasuk generasi tua Pak. Jadi generasi yang ketika diluncurkan bahwa guru harus mengikuti undang-undang ASN, itu sempat dalam hati saya protes. Karena apa? Dulu guru itu kalau muridnya libur. Sekarang kita harus mengikuti undang-undang ASN. Namun apapun itu, sebagai PNSK atau ASNK atau mengikuti undang-undang yang sudah dilakukan, itu adalah menjadi tugas dan kewajiban kita. Bapak yang ada di depan, ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami bisa dibilang ini beraudiensi dengan anggota Dewan dari Komisi A. Tadi Pak tadi yang di sebelah kanan sudah menyampaikan keluh kesahnya tentang dunia pendidikan. Dan kayaknya di kesempatan ini saya tadi ketika duduk sempat menyimak apa yang panjenengan paparkan Pak, bahwa ternyata saya dari SMA, beliau dari SMK, mungkin ada juga dari SLB, dari dunia pendidikan, yang nantinya kelak akan mengantarkan anak-anak menjadi panjenengan yang duduk di depan, menjadi seluruh Bapak Ibu yang ada di sini, berapapun usianya. Ternyata tadi saya tuh mikir, saya sekarang ngajar kelas 12, anak-anak SMA itu disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun kedinasan yang nantinya mereka harus kita kawal. Kamu mau kemana? Kalau Bapak yang di sana tadi jelas untuk dunia industri, mereka harus menyiapkan mentalnya. Dan lagi-lagi Bapak, mungkin ini juga curhat sekaligus mungkin karena bisa dibilang audiensi nanti,
kami ingin sekali mendengarkan dari Bapak berdua selaku anggota Dewan dari perwakilan rakyat yang di Komisi A, bahwa di sini ada be right, be bright. Saya dalam hati saya tadi sebelum mendengarkan paparan, be right sing bener, be bright menyalalah. Jadi menyalalah di tempat yang benar, itu asumsi awal saya tadi seperti itu. Jadi kami dari SMA itu pingin banget meningkatkan pelayanan mutu kualitas pendidikan ini semaksimal yang kami mampu, mengantarkan anak-anak itu menjadi orang-orang yang the right man on the right place. Jadi mereka bisa menjadi seseorang yang tahu mana yang benar, kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Namun sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Mukti, anak-anak kita cenderungnya ke arah mana? Mereka disebut Gen Z, usia 16 sampai 30 tahun. Dan kami di 16 dan 17 itu ada di SMA ataupun SMK. Namun yang kami hadapi sekali lagi satu, transformasi digital ini luar biasa, namun tantangannya juga luar biasa. Kami dari sisi pendidikan ingin meningkatkan kualitas kami mengikuti mereka, membersamai mereka, piye to ben bijak bergaje dan sebagainya. Namun ternyata di luar itu semua ada hal yang tadi disampaikan oleh Bapak yang di sebelah, termasuk dengan masalah hukum, masalah LSM, dan itu sempat membungkam kami untuk meningkatkan kreativitas kami, membentuk anak-anak yang memiliki nilai berpikir kritis, di mana mereka tahu menempatkan diri, tahu berperforma yang bagaimana sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan dari panjang lebarnya yang saya sampaikan Pak, karena memang ini kayaknya kesempatan kami bagi kami beraudiensi dengan panjenengan, Bapak yang dari Komisi A, dari anggota Dewan, apakah Pak strategi yang sebenarnya, mungkin dari panjenengan ada gini Bu, ada tips atau strategi yang mungkin dari hasil pengamatan panjenengan, mungkin dengan komisi yang lain dan sebagainya, di dunia pendidikan ini, apa yang sebenarnya harus kami lakukan? Kemudian yang kedua terkait dengan festival ASN Belajar. Mungkin kalau di UPT-UPT pelayanan yang mungkin lebih kepada sistem, kami lebih dihadapkan kepada generasi hidup yang setiap saat perubahan itu terjadi dan setiap saat pula kamu harus berusaha mencari strategi apa yang bisa kami terapkan biar anak-anak ini nanti benar-benar bisa kita antarkan ke tempat mereka yang sebenarnya. Mungkin itu, terima kasih Pak, sekaligus unek-unek dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu tadi? SMA 1 Pak. A Madiun nggih? SMA Negeri 1 Madiun. Oh, SMA 1 nggih. Lanjut sebelah kanan, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mumpung ini ada Bapak yang pakai batik hitam tengah, kami persilakan tolong panitia untuk menyampaikan mic-nya. Sebutkan nama dan asal, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Agung dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kediri. Saya bertugas sebagai guru pertanian Bapak di SMK dan sekaligus diminta untuk menjadi wakil kepala sekolah urusan humas. Bapak, mumpung saya ketemu ini ada sesuatu yang mengganjal saya sebagai jiwa saya sebagai guru SMK. Yang dikatakan bahwa alumni SMK adalah penyumbang pengangguran tertinggi di bumi ini, di negara ini. Ya, kami protes berat Pak. Saya ingin pencerahan dari Bapak berdua. Apa mungkin standar dari pengangguran itu? Karena sekarang kita anak-anak yang kerja di rumah, ya, ini jualan online, hasilnya kalah. Mungkin saya sebagai pegawai negeri. Nah, kalau dikatakan SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di negeri ini,
mohon maaf, merendahkan semangat kami ketika kami itu awal-awalnya memotivasi anak-anak bahwa insya Allah lulus dari SMK Anda semuanya adalah naik BMW semuanya. Insya Allah semuanya lulusan dari SMK naik BMW, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Itu yang kedua Bapak, mitra dari SMK adalah Dudi. Kadang-kadang Dudi itu diminta bagaimana bisa mensupport kompetensi dari kurikulum yang ada, sehingga kami sering duduk bersama untuk penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum itu yang standar minimal itu kira-kira apa yang bisa ditambahi untuk kebutuhan masyarakat saat ini gitu Bapak. Nah, tapi kenyataannya ini bagaimana tanggapan Dudi itu tidak loss untuk dunia kependidikan ini. Walaupun pemerintah sudah ngiming-ngiming dengan program tax deduction itu, pengurangan pajak. Tetapi katakanlah ini, misalnya anak PKL. Anak PKL ini harusnya bagaimana anak PKL itu bisa benar-benar diajari oleh Dudi. Ini mulai hal yang rendah sampai ke mahir. Tetapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf ini, ada yang Dudi yang hanya ditempatkan pada ini yang mungkin jurusan pemasaran gitu. Itu jurusan apa gitu, kadang-kadang hanya di depan untuk absen dan seperti itu. Jadi mohon bagaimana ini permohonan kami Bapak, dunia industri bisa benar-benar bisa menjadi mitra kami ya. Program tax deduction itu diterapkan benar, bahkan pengurangan pajak karena perhatian benar terhadap pendidikan, sehingga LOS bisa membantu kami terutama di SMK ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk para guru-guru kita. Nah, ini yang lain kelihatannya belum siap untuk bertanya. Ini sementara ada 3 penanya dari guru semua, ini kelihatannya dari Pacitan, Madiun, dan yang terakhir dari mana tadi Pak? Dari Kediri. Alhamdulillah ini ada pertanyaan Bapak, sekaligus tadi ada keluhan dan minta saran dan masukan. Ya memang kondisi saat ini kadang guru bermaksud mendisiplinkan siswa, tapi kadangkala salah paham, salah pengertian sehingga berakibat yang tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dari tengah nggih, sekaligus tengah yang di belakang tadi mau tanya aja. Monggo kami silakan sebutkan nama dan asal. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Samsul dari SLB Ngadirojo Pacitan Pak. Ini yang mungkin saya mau tanyakan terkait inovasi Pak. Terkait perkembangan zaman, inovasi itu kan sebuah keniscayaan. Di sini saya akan menyoroti yang terkait inovasi yang model top to down, yang mana inovasi itu dilakukan oleh pemerintah dan akan dilaksanakan oleh yang di bawah-bawahnya. Salah satu contohnya dari perubahan Undang-Undang ASN yang nomor 20 tahun 2023 itu di mana di sana dijelaskan bahwa penilaian kinerja itu yang dulunya kalau yang PNS itu ada dupak, yang sekarang ada penilaian kinerja yang dinilai oleh atasan langsung, itu yang mana dulunya memang untuk para PNS ini agak kesulitan dalam menembus nilai dupak itu.
Kalaupun sekarang ada bagusnya juga bahwa penilaian itu dinilai oleh atasan langsung. Cuma yang jadi masalah seperti ini, Pak. Kalau seorang PNS itu dalam tanda kutip dekat dengan pimpinan, itu akan memperoleh nilai yang baik. Tapi kalau dia itu berlainan jalan dengan pimpinan, itu ya nilainya kurang tahu juga. Jadi di sini para PNS itu atau ASN itu akan kemajon kenek, kemunduran ya moncrot pisan, Pak. Seperti itu terkait itu. Belum lagi terkait perubahan kurikulum yang mana dari K13 ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka baru berjalan 2 tahun atau 3 tahun, itu model pembelajarannya sudah dirubah dengan deep learning. Itu terkait perubahan pergantian kepemimpinan lah istilahnya. Ini yang saya mau tanyakan begini, Pak. Terkait inovasi dari pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh kami-kami yang di bawah ini, itu bagaimana kita sebagai yang di tataran bawah akar rumput menyikapi terkait inovasi-inovasi yang yang dicetuskan oleh para pimpinan yang di atas. Mungkin seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 4 penanya dulu ini yang nantinya akan dijawab oleh narasumber dari Komisi A. Ini Bapak Ibu semuanya, ini pertanyaan dari guru semua. Kelihatannya beliaunya juga mengeluh, juga bertanya, juga ingin mendapatkan pencerahan terkait dengan tugas pokoknya dalam mendidik anak didik baik SMA maupun SMK, dan juga tadi disampaikan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, ini apa dan yang harus dilakukan, upaya apa dan langkah apa yang harus dilakukan sehingga para guru ini dalam menyiapkan anak didiknya agar lebih nyaman, tidak khawatir, tidak was kalau ada publikasi atau ada klaim atau ada permasalahan baik dengan orang tua maupun pihak lainnya. Kepada narasumber Bapak kami persilahkan dari Pak Muti dulu nggih. Monggo kami silakan Pak Muti. Ada 4 pertanyaan yang saya kira sangat fundamental. Dan 2 pertanyaan ini akan saya jawab, 2-nya akan dijawab oleh Pak Agus. Yang pertama dari Pacitan tadi, Pak Widodo. Apakah kemudian ada perlindungan hukum, Pak, bagi Bapak Ibu hari ini yang mengajar? Kita tahu isu terakhir, fakta realita di lapangan terakhir adalah SMK di Jawa Barat, SMA di Jawa Barat yang kemudian melakukan upaya pentertiban dan pengajaran di sekolah. Walhasil 630 orang ini menjadi mogok masuk sekolah. Saya sebagai murid, Pak, bukan sebagai guru. Ini ada fenomena apa? Ini semuanya anak muda loh. Ini ada basic terintegrasi. Jadi tipologi mahasiswa itu, Pak, tipologi siswa itu ada beberapa macam. Kita harus balik ke situ. 1, orang pintar pasti di belakangnya banyak orang-orang yang ada 3 macam tipologi anak-anak didik kita yang kemudian punya masa di belakang. 1 adalah aktivis sekolah. Ini punya basic yang kemudian punya pengikut di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, anak pintar di sekolahnya. Mereka punya banyak pengikut
di belakangnya yang dalam tanda kutip kurang pinter untuk mengantri jawaban waktu ujian. Ini yang saya lakukan. Dan yang ketiga adalah popularitas anak muda dengan anak cantik dan anak ganteng. Pasti pengikutnya banyak karena fansnya. Lah, kemarin ini ganteng yang enggak, ya kan, pinter yang boten, ya kan ya. Tapi pengikutnya 630. Ini jelas ada yang salah dengan sistem kurikulum pengajaran di sekolah. Maka kemudian apakah ada langkah hukum untuk melindungi itu? Di Komisi A yang bergerak dengan hukum ini menjadi dirkhusus belum resmi, tapi menjadi diskusi kita Pak dengan APH, aparat penegak hukum. Kita harus hadir membersamai guru-guru yang ada di sekolah. Selama kemudian guru-guru ini melakukan upaya pendidikan kepada siswa-siswinya, kita harus hadir untuk melindungi hukum itu. Contoh, tidak mungkin kemudian ada anak yang kemudian dihukum berdiri di halaman sekolah dengan maksud dan tujuan dia gak mengerjakan PR, dia tidak ada punishment-nya, tidak mungkin. Maka kemudian kita dorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, meskipun itu bukan mitra Komisi A, itu mitra Komisi E, tetapi dalam sektor hukum ini APH ini adalah mitra Komisi A Pak. Panjenengan jangan khawatir, selama kemudian panjenengan dan guru-guru semua ini melakukan tugasnya dengan baik, SOP-nya dijalankan, jangan khawatir kemudian tidak ada pendampingan hukum. Saya pribadi habis ini akan share nomor kontak Pak secara pribadi untuk jenengan repoti, yang kemudian Pacitan bisa langsung hubungi ke Pak Gus, yang wilayah Madiun dan sekitarnya bisa menghubungi saya. Apakah boleh WA? WA saja. Saya punya Instagram, ya kan? DM saya Pak, Bu, Mas, Mbak, ya kan ya. Ketika ada permasalahan apapun, kecuali bab masalah ngelunasi judul panjenengan, ya kan ya. Hari ini di Komisi A Pak sudah menerbitkan namanya Perda Judol dan Pinjol, satu-satunya perda di provinsi manapun. Karena judol dan pinjol ini sangat meresahkan. Di Madiun Pak, karena ibu-ibu ini terkena pinjol, maka kemudian ada 2 orang yang bunuh diri, saking bebannya, ya kan? Lah ini kan kita hadir untuk membersama itu, memberikan edukasi bagaimana bayarlah pokoknya, kemudian APH, aparat penegak hukum itu kita mention untuk mendampingi. Yang kedua, solusi dari kami adalah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Ketika kemudian panjenengan bermasalah dan dipermasalahkan karena panjenengan mau mendidik anak-anaknya, jangan khawatir, Posbankum di seluruh provinsi Jawa Timur, kabupaten kota sudah bekerja sama dengan kami Pak, ya kan? Panjenengan kalau ada masalah jangan takut, ya kan? Selama kemudian menerapkan standar punishment yang disepakati di sekolah, kita akan mendampingi jenengan. Syukur-syukur tidak ada yang namanya lapor dan merapor. Dan itu kita jamin biayanya free untuk pendampingan itu semua. Yang kedua, dari SMA 1 Madiun, Ibu yang saya hormati, bagaimana kemudian strategi dunia digital ini mampu menjawab itu. Saya yakin pertemuan kali ini tidak bisa menjawab semua, tidak bisa memuaskan masalah itu. Saya di Provinsi Jawa Timur di Dapil Madiun bebas jenengan repotin untuk datang ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan bagaimana kemudian adik-adik ini memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi tentang pelatihan digital. Jangan khawatir tentang narasumbernya, diakseskan dari kami. Seumpama di SMA 1 Madiun ya Bu ya, kemudian pengen mendatangkan narasumber dari dinas ini, jenengan kesulitan, panjenengan bisa berpartner, kami akan fasilitasi itu, dan kemudian tidak ada biaya yang kemudian ditanggung oleh SMA di Madiun itu. Dan berlaku semuanya saja, untuk tidak hanya Madiun tapi seluruh yang hadir dari ini, itu adalah bukti kolaborasi anggota dewan dengan panjenengan semua selaku pendidik, guru dan PNS terkait. Yang mana kemudian mungkin
dari proses itu Ibu Bapak yang saya hormati, panjenengan bisa kemudian lulusan A, lulusan B, ini bisa informasinya ada loh peluang di sini. Ada loh peluang di sini, ada loh peluang di sini. Itu bisa kemudian kita lakukan dengan proses kami turun ke dapil, serap aspirasi, atau kemudian di DM, di Instagram, atau di WA, di WhatsApp. Saya secara pribadi atau Pak Agus jika berkenan, seperti itu. Yang bisa kemudian saya sampaikan di 2 pertanyaan. Bapak yang saya hormati, dari Pacitan, kami sudah hadir dan sudah ber-MOU dengan APH, aparat penegak hukum, untuk melindungi Bapak Ibu semua, agar kemudian ketika dilaporkan ini terdampingi dan tidak ada proses pidana yang kemudian melekat menghukum panjenengan semua. Karena apa? Guru itu ketika tidak dilindungi, maka kemudian proses pendidikan pengajaran tidak akan bisa maksimal. Dulu saya di pondok itu Pak, menghafalkan nahwu sorof dijowiwet sama bu guru, ya kan ya, sampai abang biru saya madul kepada orang tua. Tunggu sini dulu, awakmu tenono kene sik, tak pikir belani aku Pak Agus. Dijukuno sabuk mbek bapak Pak, ya kan ya. Sambuk tambahane kan. Wis setelah dipukulin ya kan ya. Tidak ada guru manapun yang kemudian ketika memukul itu mengajarkan atau mengajarkan kejelekan. Mereka mendidik kamu nggak disiplin, itu pasti. Tetapi hari ini kita harus berhati-hati karena itu tadi mungkin kebanyakan orang tuanya main TikTok Pak, ya kan ya. Jadi kebawa baper, apalagi main TikToknya ini sinetron, jadi kemudian baper, akhirnya kemudian seperti itu. Tapi poin pentingnya adalah kami di Komisi A, saya Pak Agus selaku Wakil Ketua, sudah kemudian MOU dengan aparat penegak hukum untuk mendampingi dengan pos bankum di seluruh kabupaten kota. Salah satunya adalah mengawal guru-guru yang hari ini mendidik dan memberikan punishment kepada anak didiknya. 2 pertanyaan, 2 jawaban. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Terima kasih Gus Mufti. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat nggih? Sampai jam pinten niki mengke? Losdol. Sampai jam pinten Pak Samsul? Kalau rundown acara sampai jam 5 sore kayaknya. Nah, nanti tapi ada waktu untuk sholat. Jam 5 itu sampai sholat Pak. Biasanya sholat itu 1 jam. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, merangkum beberapa pertanyaan terkait informasi lulusan SMK penyumbang pengangguran, kemudian kurikulum yang dari penguasa ke penguasa yang kadang berubah-ubah, termasuk tadi Ibu Astuti ya bertanya tentang apa yang sebetulnya yang harus kita lakukan di dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendampingi waktu itu BPN datang ke Trenggalek. Satu diskusi yang bertema pengentasan kemiskinan. Kemudian waktu itu karena ada forum BPN, Badan Perencanaan Nasional, saya sampaikan terkait dengan bagaimana pemerintah itu harus punya intervensi penuh terhadap dunia pendidikan. Karena bicara kemiskinan itu, kan ada 2 faktor Pak kemiskinan ya. 1 SDM, 2 lapangan kerja. Ini 2 faktor. Saya sampaikan ke BPN pada waktu itu, termasuk pesertanya juga dari kalangan ASN, dunia pendidikan kita itu memang satu sisi memproduk banyak pengangguran. Karena dari kurikulum pendidikan dan arah pendidikan, termasuk potensi anak bagaimana potensinya itu tidak diarahkan dengan baik. Setelah lulus kemana itu kadang bingung. Putra putri Bapak Ibu sekalian, ya biasanya kalau keluarga ASN itu relatif punya visi lah. Ketika anak lulus SMA mau kuliah, itu kita kalau keluarga ASN pasti bertanya, awakmu arep kuliah ngene iki so nek mari kuliah arep nyapo. Nah, itu kita sudah bertanya. Anak-anak saya juga begitu. Anak saya ketika SMA nduk sok arep kuliah ning ndi awakmu. Itu harus punya rencana. Bahkan saya kasih frame begini.
Kalau kamu nanti lulus SMA semangat kuliah, kuliahlah di jurusan yang baik, di kampus yang favorit. Kok abah harus golekne duit. Neng awakmu kuliah ndak semangat, semangat belajarmu tuh malas. Tetap harus dapat S1. Saya bilang gitu karena Indonesia itu masih butuh status itu. Tetap S1 ning kuliah ojo sing adoh-adoh, ojo sing larang-larang, sing penting oleh S1. Kalau tidak semangat gimana? Saya ajang itu anak-anak saya. Ning alhamdulillah podo semangat kuliah kabeh. Nah, ini yang terakhir kemarin lulusan pondok mau saya arahkan mbok urusan agama ditenanani milih gizi UNER. Lulusan pesantren yang gizi UNER. Saya sampaikan begini ke BPN itu Bapak Ibu sekalian. Jadi satu terkait dengan kebutuhan ASN. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan guru 5 tahun mendatang itu berapa? Kan sudah bisa terdeteksi Bapak Ibu. Sampun toh ya, kira-kira 5 tahun mendatang itu kebutuhan guru berapa? Maka kampus-kampus itu sudah ada pengawalan dari pemerintah. Sing kuliah jurusan guru itu berapa? Nah, itu tidak boleh beludak. Nanti jangan-jangan 5 tahun kebutuhan guru itu katakanlah 1.000 lulusan keguruan 5.000, maka yang 4.000 akan menganggur. Kebutuhan dokter, lah sekarang sudah ada prediksi Bapak Ibu sekalian, 5 tahun ke depan itu dokter itu sudah mulai kebanyakan. Dan sekarang orang kuliah kedokteran itu kan luar biasa ya, banyak bahkan menjadi impian. Lah sekarang apa? Ketika sekolah kedokteran itu sampai lulus butuh waktu berapa Pak Ibu? 7 tahun sekarang. Itu baru dokter umum. Saiki dokter umum ora payu. Nek neng koyok kelas Medion kota itu ndak payu Pak dokter umum. Nek neng Pacitan pelosok mungkin Mas Doto isik laku lah ya. Harus spesialis, kuliah spesialis kayak apa. Maka waktu itu saya sampaikan. Jadi ketika kebutuhan lapangan kerja yang berbasis birokrasi itu berapa, maka sejak SMA itu sudah ada seleksi SDM. Oh ini dia berpotensi menjadi ASN. Oh ini berpotensi menjadi birokrat. Maka kebutuhan di backup oleh sekolah-sekolah kedinasan. Guru, kampus-kampus dibatasi mahasiswa baru. Kebutuhan guru 5 tahun mendatang sekian. Maka mahasiswa baru dibatasi sekian. Kemudian sektor-sektor yang sudah ada lapangan kerjanya sudah diprediksi anak angkatan baru kuliah itu. Yang belum ada gambaran lapangan kerja Bapak-Ibu sekalian, saya sampaikan waktu itu ke BPN, misalnya anak yang tidak berpotensi ke perguruan tinggi, ke SMK, dihitung jumlah lulusan nanti berapa, yang punya potensi ke pertanian, peternakan, perikanan, ya diseleksi disekolahkan di SMK dengan jurusan itu, pemerintah menyiapkan lapangan kerja. Ya, misalnya sektor perikanan laut, itu luar biasa Bapak Ibu potensinya. Mulai penangkapan ikan, pengolahan pasca panen, pemasaran dan sebagainya itu luar biasa. Makanya kalau pemerintah pusat itu mendesain pendidikan berbasis kebutuhan lapangan kerja, dan ketika angkatan kerja banyak, lapangan kerja tidak mampu menampung, ya pemerintah wajib untuk membuka lapangan kerja. Insya Allah kalau itu tertata dengan rapi, maka tidak ada istilahnya anak lulus sekolah, lulus kuliah itu menjadi pengangguran. Itu tidak ada. Kan sekarang masyarakat kita itu, keluarga kita kan dicole ngono, anakmu arep kuliah neng ndi ya kono, engko mari lulus silahkan berkompetisi, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Silahkan berkompetisi, sing bejo ya bejo, sing sengsara nggih sengsara. Dan tidak boleh. Pemerintah harus punya desain ke arah situ kepada generasi mendatang. Apalagi Indonesia itu jumlah penduduknya banyak. Mungkin negara-negara yang angka pertumbuhannya itu 0 bahkan minus, itu mungkin lapangan kerja akan gampang karena tinggal mewarisi generasi sebelumnya. Kalau Indonesia ini kan dari generasi-generasi terus bertumbuh. Maka kalau kita di dunia pendidikan, tadi mungkin Ibu bertanya, ya
kalau saya sebagai wali santri, wali murid ya anak-anak mulai SMA sudah mulai diajak berpikir, dia punya bahkan punya modal keterampilan hidup. Jadi bocah lulus SMA itu ya ndak apa itu namanya ya ndak ngerti apa-apa, jangan sampai tidak ngerti apa-apa gitu. Misalnya anak wedok lulus SMA isah-isah piringnya raiso, nyuci piring aja nggak bisa, itu jangan sampai. Nah, itu kasarnya begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan tetap suarakan terkait dengan grand design pendidikan di Indonesia itu. Itu yang sejak dulu saya suarakan ketika saya bertemu dengan BPN, bertemu dengan beberapa orang pusat yang punya kebijakan itu, kepada teman-teman DPR saya sampaikan. Jadi anak generasi kita itu kuliah, sekolah, lulus tidak menganggur. Ya, tidak menganggur, kasihan. Ya, walaupun kalau konsep agama sih sakjane wong wis duwe rezeki dhewe-dhewe Gus ya. Nah, iki kan wis enek sing ngatur. Ya ora mungkin Indonesia ki wong mati mergo keluwen iku mboten enten. Ini kan istilahnya nggih ngedem-ngedem pikiran nggih to. Nggih ngedem-ngedem pikiran ben hidup tidak terlalu stres gitu Gus ya. Ya tapi paling tidak kita punya lah sebagai orang yang istilahnya middle class, bahkan kita termasuk orang-orang yang high class, punya pemikiran ke depan, memberikan sumbangsih pemikiran kita kepada bangsa dan negara ini, termasuk kepada generasi kita mendatang. Jadi ini di Komisi A itu salah satunya juga mitranya BKD ya, tentang kepegawaian, juga akan bersentuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada berbagai permasalahan silakan disampaikan aspirasi itu, bisa ke Komisi A. Kita terbuka kok. Misalnya jenengan ngirim melayangkan surat, ingin tatap muka, ingin bertemu berbagai problem seputar ruang lingkup kerja panjenengan, bisa berkirim surat ke Sekwan, nanti akan kita terima aduan dari panjenengan semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kurang yang berkenan. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari peserta Festival ASN Belajar. Saya kira cukup Bapak Ibu, nggih? Alhamdulillah, ini saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, yaitu Bapak Agus Cahyono, SHI MHI, dan Bapak Dr. Abdullah Muhdi MH dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang telah menyampaikan materi, dan bersama-sama kita semua peserta Festival ASN Belajar mulai pukul 1 siang sampai dengan jam 4 kurang sedikit. Kami dalam memandu acara, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Closing statement bahwa pentingnya inovasi, sinergi dan kolaborasi bersama-sama dalam menjawab tantangan saat ini yang terus berkembang, khususnya bagi ASN agar terus mengembangkan kompetensinya. Hanya ASN yang mempunyai kompetensi tinggi, tidak takut atau khawatir untuk siap menang dalam berkompetisi. Tepuk tangan untuk ASN berkompetisi. Saya akhiri dengan pantun, burung nuri burung dara, terbang bebas di angkasa. ASN bersinergi membangun negara melalui Festival ASN Belajar penuh ceria. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada panitia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perlu kami informasikan bagi Bapak Ibu yang belum registrasi, bisa langsung menuju ke meja registrasi. Kami persilakan juga bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat makan siang, makanan masih tersedia di depan ballroom. Untuk makan malam akan siap pada pukul 18.00 dan dilanjutkan materi malam pada pukul 19.00. Bapak Ibu sudah bisa check-in kamar dengan mengambil kunci kamar di resepsionis. Terima kasih.